Shalom adik-adik. Wah, bagaimana ini hari ini? Saya mau tanya ini adik-adik, ada yang tahu nggak lagu pujian Mars Sekolah Minggu? Sebagai anak GKT ini kita harus tahu. Oh, ada ya Lose Mars GKT? Ada Lose. Nah, buat adik-adik yang sudah tahu lagunya, Lose mau kasih jempol nih. Untuk adik-adik yang belum tahu atau belum pernah dengar, mari kita pujikan Mars GKT Sekolah Minggu. Kita pada pagi hari ini, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan dan anugerah-Mu sehingga kami bisa kembali beribadah sekolah minggu meskipun online ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, Lose punya 2 pertanyaan. Lose bantu jawab ya nanti ya. Iya, Lose. Yang pertama ini pertanyaannya, ketika kita dikasih sesuatu kita harus berterima kasih, bener nggak? Bener Lose. Terus habis gitu yang kedua, ketika kita dibuat jengkel atau marah kita juga harus berterima kasih. Bukan Lose, salah. Duh, kok salah sih? Bener ya adik-adik ya. Meskipun kita dapat hadiah ini misalnya ya, kita mengucapkan terima kasih. Terus habis itu, kalau kita dibuat kecewa, kita harus tetap mengasihi Lose. Oh iya, benar. Seperti kasih Tuhan adik-adik, Tuhan kepada kita tidak setengah-setengah, kasihnya ini full adik-adik pada kita. Meskipun kita berbuat dosa aja ya, Lose ya, berbohong, terus habis gitu berbicara kotor. Nah, kita mau mengasihi teman kita seperti kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita pujikan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhan, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita mau berdiri bersama-sama ya. Kita mau pengakuan iman rasuli dengan sikap yang tegap. Mari kita bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik bisa duduk kembali. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa menyiapkan persembahan dan mentransfer di nomor rekening yang tersedia. Atau boleh juga adik-adik boleh menyimpan dulu di dalam amplop persembahan. Nanti ketika adik-adik datang ibadah tatap muka, boleh diberikan ke kantong persembahan. Kita akan memujikan Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kita bersihkan dari awal. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kita mau berdoa dulu yuk, untuk berdoa persembahan. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah persembahan kami Tuhan sebagai ucapan syukur yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Hanya di dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya adik-adik bisa menyiapkan Alkitabnya, buku mingguannya, dan terlebih siapkan telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan Dia Harus Makin Bertambah. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kita pujikan sekali lagi. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Selamat mendengar firman Tuhan.
Halo adik-adik, siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk sebelumnya kita mau berdoa. Kita ambil sikap berdoa yang baik, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan sediakan hari ini. Kami boleh datang lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sertai setiap kami mau mendengarkan dengan baik dan mau mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Rose mau cerita. Adik-adik ingat gak ya, kalau misalnya sepanjang ibadah ini kita itu melakukan apa aja sih? Coba kita runtut ya dari awal. Kita pasti berdoa, betul gak ya? Tadi kita mau firman berdoa. Sebelum puji-pujian kita berdoa juga. Berdoa pasti nomor 1 loh. Terus apalagi ya? Yang kedua kita bernyanyi untuk Tuhan. Kita bernyanyi mungkin sedikit menari untuk Tuhan juga. Terus yang ketiga kita mendengarkan firman Tuhan seperti saat ini. Oke, nah adik-adik kenapa adik-adik tahu nggak kita melakukan semua ini di dalam ibadah? Tahu nggak ya kenapa? Aduh, nggak tahu loh. Atau kenapa ya kalau misalnya ibadah itu kita nggak sambil tidur aja? Terus kalau misalnya ibadah online, sambil makan snack. Yang ini manis, yang ini asin. Apa nggak gitu ya? Atau kita ibadahnya sambil main bola. Tendang, gol gitu. Wah, kenapa ya adik-adik kita nggak melakukan apa yang kita inginkan ketika ibadah? Kenapa kita harus kok misalnya ibadah itu ibadah aja? Ada yang tahu nggak jawabannya? Tentunya adik-adik ya, supaya kita ini fokus. Kenapa fokus? Ya, kita harus membuat waktu ini khusus untuk Tuhan aja adik-adik. Gak dengan bermain, gak dengan tidur. Supaya apa? Supaya kita bisa melaksanakan ibadah kita ini tuh dengan baik, dengan hati dan pikiran yang fokus tertuju kepada Tuhan. Lah adik-adik, hari ini dan beberapa minggu ke depan kita akan membahas tentang pentingnya ibadah, mulai dari komponen-komponen yang di dalam ibadah itu apa aja. Hari ini kita mau belajar tentang berdoa. Coba kita buka Alkitab kita ya. Oke, kita mau buka Alkitab kita di Matius 14 ayat 22 dan 23. Ingat ya adik-adik, Matius 14 ayatnya 22-23. Sebacakan ya untuk kita semua. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke atas perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Adik-adik, diceritakan di Matius yang ke-13, sebelumnya Tuhan Yesus ini sedang berkumpul bersama dengan banyak orang. Awalnya ia mau pergi naik perahu ke seberang pulau sendirian adik-adik. Tapi tiba di sana orang banyak mengerumuni dia. Wah, dari bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak. Mereka ini minta apa sama Tuhan? Mereka ini mau mendengar cerita-cerita firman Tuhan dari Tuhan Yesus. Akhirnya dengan kasih, Tuhan Yesus itu melayani mereka. Tuhan Yesus gak marah-marah sama mereka, dilayani, diceritakan banyak firman-firman Tuhan kepada orang-orang ini adik-adik. Hingga satu hari penuh berjalan, sore hari, wah sudah waktunya untuk orang-orang ini pulang. Akhirnya sebelum pulang, Tuhan bilang, yuk kita kasih makan semua orang ini. Jangan sampai ada yang kelaparan, jangan sampai ada yang pulang sakit ya karena belum makan. Jangan sampai kayak gitu. Tuhan gak mau. Akhirnya Tuhan mengadakan mukjizat, memberi makan banyak orang di sana. Akhirnya orang-orang ini tuh pulang adik-adik. Setelah menceritakan kebenaran firman, membuat mukjizat, memberi makan banyak orang, Tuhan Yesus sudah melakukan satu hari yang sangat-sangat
banyak ya kegiatannya. Nah, di situ ia akhirnya minta kepada murid-muridnya, "Yuk, kalau misalnya orang-orang ini sudah pulang, tinggalkan aku sendiri di sini." Seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-23 ya. Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Kemudian ia naik ke atas bukit dan sendirian di situ. Adik-adik, setelah 1 hari yang panjang, Tuhan Yesus mau ngapain lagi sih? Kok belum selesai? Orang-orang kan sudah pulang. Tapi dikatakan di situ Tuhan Yesus pergi sendirian untuk berdoa. Tuhan berdoa, menceritakan apa yang ia mau ceritakan kepada Bapa di surga. Terus adik-adik, kenapa Tuhan Yesus berdoa? Bukannya Tuhan itu maha tahu? Kenapa dia harus dikasih tahu lagi adik-adik? Adik-adik ya, kalau misalnya kita kembali melihat ke pertama kali manusia dibentuk, Tuhan itu selalu memberikan pilihan kepada umatnya. Dia nggak mau umatnya jadi robot yang selalu mengikuti perintah tapi nggak punya pilihan. Tuhan nggak mau seperti itu, termasuk pilihan untuk berdoa. Tuhan mau kalau misalnya anak-anaknya itu membangun hubungan, relasi yang erat antara dia dengan anaknya. Dengan apa sarananya? Berdoa. Dengan berdoa kita tuh bercakap-cakap dengan Tuhan, mengkhususkan waktu fokus untuk apa? Untuk memikirkan Tuhan dengan kita sendiri, dengan kehidupan kita, dengan pemikiran kita, dengan apa yang sudah kita lakukan 1 hari. Nah, Tuhan mau itu adik-adik. Tuhan tahu kok kalau misalnya mungkin hari ini kita butuh sesuatu. Hari ini kita dalam perjalanan panjang, minta perlindungan, Tuhan melindungi. Tapi kita tetap harus berkomunikasi dengan Dia. Untuk apa? Untuk kenal adik-adik ya. Kalau misalnya Tuhan itu ada dan Dia itu bersama-sama dengan kita. Kalau misalnya kita nggak berdoa, kita nggak kenal siapa Tuhan kita adik-adik ya. Tuhan terlalu jauh untuk dibayangkan. Makanya kita berdoa supaya kita punya hubungan dan relasi, supaya ada perasaan di dalam diri kita ini kok kita nih dilindungi Tuhan. Itu adik-adik ya. Oke. Nah, sekian lama mengikut Tuhan Yesus, murid-muridnya ini tuh tahu kalau misalnya Tuhan Yesus itu menaruh doa sebagai suatu komponen yang penting di dalam kehidupannya. Lihat aja ya, tadi sudah memberi makan banyak orang, melakukan mukjizat, mengajar. Tuhan tetap menyempatkan waktu untuk berdoa. Artinya Tuhan memandang berdoa itu penting. Meskipun capek, 1 hari ini banyak kegiatan, tapi tetap apa yang nggak boleh lupa? Berdoa. Jadi Tuhan berdoa. Nah, melihat Tuhan Yesus selalu berdoa adik-adik, murid-muridnya ini tuh jadi tahu juga kalau misalnya berdoa itu adalah suatu yang baik, suatu yang menghubungkan kita dengan Tuhan, dan kita harusnya anak-anak Tuhan menaruh doa sebagai suatu hal yang penting. Nah, akhirnya muridnya Tuhan Yesus bilang, "Tuhan, aku mau diajarkan doa juga. Seperti Tuhan berdoa kepada Bapa, aku juga mau berdoa kepada Bapa." Akhirnya Tuhan bilang, "Oke, aku ajarkan kamu berdoa. Doa yang tepat untuk Bapa, kepada Bapa." Kita lihat ya di Matius 6. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Nah, pasti tahu ya ini apa? Ini adalah doa Bapa kami. Doa yang diajarkan dari Tuhan kepada murid-muridnya. Yuk kita baca sama-sama ya. Doa Bapa kami ini dari ayat 9 sampai ayat 13. Dibuka dulu Alkitabnya, kita baca sama-sama. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, sekarang adik-adik gak perlu bingung ya. Kalau misalnya adik-adik mau berdoa tapi Tuhan, aku ini mau bicara sama Tuhan, tapi bicara apa ya Tuhan? Berdoa aja seperti Tuhan Yesus mengajarkan pada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Adik-adik, terus kalau misalnya kita sudah dikasih tahu cara doa itu seperti doa Bapa kami, berarti doanya harus Bapa kami terus ya loh, nggak boleh doa yang lain. Oh, enggak juga adik-adik. Tuhan mengajarkan doa Bapa kami ini sebagai contoh. Ingat ya, contoh. Berarti kita boleh meniru nih, mirip-mirip seperti yang doa Bapa kami ini. Pertama miripnya dari apa? Coba kita lihat di yang pertama ya adik-adik. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Artinya doa ini ditujukan kepada siapa? Kepada diri sendiri. Itu diriku, tolong bantu aku ya, gitu. Kan doa ini ditujukan kepada Tuhan Bapa kita yang di surga. Jadi jangan ditujukan kepada Allah-Allah lain. Berdoa hanya kepada Bapa. Terus di dalam doa Bapa kami ada juga ucapan syukur. Ada juga menunjukkan kalau misalnya Tuhan itu Tuhan yang satu-satunya dan yang mulia. Nah, hal-hal ini adik-adik yang perlu kita contoh di dalam doa kita. Gak perlu mirip. Cuman intinya seperti ini, kata-katanya beda, boleh silakan. Tapi doa yang baik Tuhan ajarkan yang seperti demikian. Nah adik-adik, Tuhan Yesus menaruh doa sebagai hal yang penting di dalam kehidupannya. Begitu juga murid-muridnya. Kalau kita mau nggak menaruh doa sebagai suatu hal yang penting di dalam kehidupan kita. Ketika misalnya kita mau ujian, kita berdoa. Kita mau pergi ke suatu tempat yang baru, sekeluarga kita berdoa. Tapi jangan lupa juga adik-adik dengan hal-hal sehari-hari yang kita lakukan. Kalau misalnya kita mau makan, kita berdoa. Setelah melakukan aktivitas yang panjang, seperti Tuhan Yesus, hari-harinya begitu panjang, dia menutup hari itu dengan doa. Kita juga, kalau misalnya kita sudah sekolah, sudah les, sudah belajar mengerjakan PR, terus kita mau apa ya? Kita mau berdoa. Meskipun gak ada yang diminta loh sama Tuhan. Hari ini, wis baik Pol, Tuhan sertai aku. Ya gak apa-apa, kita berarti mengajukan apa? Menyuarakan ucapan syukur kita adik-adik terhadap hari yang telah Tuhan berikan dan penyertaan yang telah Tuhan berikan. Nah adik-adik, sampai sejauh ini pembelajaran firman kita hari ini. Jangan lupa ya untuk menaruh doa sebagai hal yang penting di dalam kehidupan kita semua. Yuk kita mau tutup firman Tuhan kita hari ini dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Tuhan, kami mengucap syukur atas hari yang Tuhan beri, firman Tuhan yang Tuhan beri kepada kami semua. Kami belajar Tuhan, kalau doa adalah hal yang penting bagi orang Kristen. Doa adalah sesuatu hal yang gak bisa dilepaskan dari kehidupan orang Kristen. Tuhan, bantu kami untuk terus setia dalam doa-doa kami kepadamu Tuhan. Ingatkanlah kami Tuhan kalau kami adalah anak-anak-Mu yang mau membangun hubungan dengan Engkau. Berkati setiap kami Tuhan, sebentar kami akan pulang dan melanjutkan kegiatan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bagaimana ini firman Tuhan hari ini adik-adik? Adik-adik jangan lupa ya minta pertolongan Tuhan Yesus untuk bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari kita pujikan, terima kasih Tuhan. Setiamu
Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita lipat tangan, kita mau berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.